Kita menuju ke informasi terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang berencana menertibkan kembali distribusi solar subsidi. Rencana tersebut muncul di tengah upayanya menata ulang penyaluran LPG 3 kg yang sempat memicu kelangkaan di berbagai daerah. Bahlil menilai distribusi solar subsidi saat ini masih belum tepat sasaran sehingga perlu diperbaiki. Dirinya juga mengakui langkah ini berpotensi menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat pemerintah mengatur distribusi LPG 3 kg. Namun dirinya menegaskan tidak gentar menghadapi kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga mendorong kader partainya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari perjuangan memastikan hak rakyat terpenuhi. Waduh Bram, BBM solar subsidi ini bakal ditertibkan. Kalau kamu sendiri pengguna bukan nih Bram? Ya, untuk solar subsidi sih sebagai pengguna langsung tidak ya anak ya. Tapi kalau dilihat dampaknya tentu akan sampai ke kita ataupun ke masyarakat lebih luas tentunya dari hal ini. Karena memang truk-truk pembawa barang logistik ini kan memang mayoritas menggunakan solar. Bisa jadi kalau ditertibkan, harga barang juga menjadi tambah mahal karena memang operational cost-nya menjadi lebih tinggi anak. Iya betul sekali Bram, pasca LPG sekarang solar yang ditertibkan. Jadi ingat salah satu bapak kemarin protes ke Pak Menteri soal gas dan bilang tolong jangan ganggu kemiskinan kami. Begitu katanya ya kurang lebih kalimatnya. Ini menandakan dampak kebijakan malah langsung kena ke rakyat kecil. Ya, diksi yang digunakan sangat-sangat dalam dan menyentuh begitu ya. Jangan ganggu kemiskinan kami. Kalau lihat dari ekspresi Bapak tersebut juga memang powerful sekali kalimat dan juga pernyataannya pada waktu itu memang seperti jadi penyambung lidah rakyat banyak begitu ya, mewakili rakyat banyak anak. Iya Bram, tapi soal solar ini memang alasannya karena distribusi solar subsidi belum tepat sasaran. Jadi bisa saja memang ditertibkan tujuannya agar bisa lebih tepat sasaran dan juga bisa dinikmati oleh rakyat kecil Bram. Ya betul sekali, karena memang semoga begitu ya sebelum ditertibkan disiapkan dulu Pak substitusinya supaya dampaknya juga tidak disruptif dan tidak menciptakan kepanikan. Iya tentunya menjadi harapan kita bersama ya Bram, seperti apa nanti ini secara teknisnya akan disampaikan oleh pemerintah. Dan kita beralih ke informasi lainnya juga masih terkait dengan pemerintah. Di hari ini 10 Februari pemerintah resmi meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk apresiasi bagi warga negara Indonesia yang berulang tahun. Kick-off berlangsung di sejumlah lokasi mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Program cek kesehatan gratis diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, melakukan deteksi dini berbagai penyakit, serta menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal. Layanan tersedia di puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini terbuka bagi seluruh kelompok usia mulai dari bayi hingga lansia. Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, peserta harus terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan mengikuti sejumlah prosedur. Pertama, mendaftar atau mengaktifkan BPJS Kesehatan, kemudian mengunduh dan mendaftarkan akun di aplikasi Satu Sehat Mobile. Berikutnya menentukan jadwal pemeriksaan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau melalui layanan WhatsApp chatbot BPJS Kesehatan. Peserta juga akan diminta mengisi kuesioner screening kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah itu baru akan menerima tiket pemeriksaan di aplikasi setelah menyelesaikan kuesioner. Tiket pemeriksaan kesehatan gratis akan muncul di aplikasi Satu Sehat Mobile dan harus ditunjukkan saat melakukan pemeriksaan. Gimana Bram, kalau kamu sudah daftar? Nah, belum nih. Mungkin setelah siaran kita coba ya, kita otak-atik aplikasinya dan kita daftar anak. Iya Bram, karena lumayan ya kalau bisa cek kesehatan, karena setiap hari kita kerja, jadi kita perlu untuk tahu nih kira-kira seperti apa kondisi kesehatan kita, jangan-jangan kita punya penyakit tersembunyi yang mungkin bisa diantisipasi sebelum benar-benar menjadi parah begitu ya Bram? Ya, dan semoga jangan ada penyakit yang tersembunyi begitu ya anak ya, walaupun memang bisa diantisipasi. Dan ini penting juga bagi para jurnalis atau rekan pers semuanya untuk cek kesehatan, jangan sampai tumbang saat bertugas. Tapi sebentar dulu, ada yang perlu diwaspadai dari program ini setelah kita cek kesehatan, kan juga ketahuan begitu ya penyakitnya apa saja. Kalau punya penyakit mudah-mudahan sih kita sehat ya, tapi kalau memang ternyata masyarakat yang cek kesehatan terindikasi punya penyakit, pasti mereka juga akan berobat juga dengan biaya yang gratis begitu ya dengan BPJS Kesehatan.
Artinya semakin bagus ya Bram, masyarakat semakin sehat, angka harapan hidup jadi meningkat. Karena kita punya cita-cita untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045, Bram. Betul sekali. Bukan itu juga masalahnya, Ana, karena memang begini. Kalau semakin banyak masyarakat yang berobat dengan BPJS Kesehatan, artinya beban APBN kita untuk membayar rumah sakit juga ikut meningkat. Padahal pemerintah juga saat ini kita saksikan bersama sedang efisiensi besar-besaran. Bahkan kalau kita lihat begitu di seluruh lini dari kementerian dan juga lembaga di efisiensi. Baik, memang kita harapkan pemerintah akan mempertimbangkan hal ini ya, terutama terkait dengan efisiensi ini. Semoga saja yang di efisiensi ini benar-benar di pos-pos yang membutuhkan begitu, bukan di pos-pos yang ternyata berdampak dan diharapkan oleh masyarakat banyak karena mengandung hajat hidup orang banyak begitu. Seperti yang terjadi dari berita mancanegara ini terkait juga dengan efisiensi. Ini menarik sekali, kita ke informasi dari Amerika Serikat, di mana Sabtu lalu Hakim Federal Amerika Serikat menutup akses lembaga efisiensi pemerintah AS Dodge dari sistem pembayaran pemerintahan Amerika Serikat yang biasa melakukan transaksi hingga triliunan dolar AS. Dodge dinilai beresiko menyalahgunakan informasi sensitif di dalam sistem tersebut. Sejauh ini ada sebanyak 19 Jaksa Agung negara bagian yang sudah mengajukan tuntutan hukum pada Departemen Efisiensi pimpinan Elon Musk yang dinilai tidak memiliki kuasa hukum untuk mengakses sistem Treasury Amerika Serikat. Presiden Donald Trump merespon hal ini di sosial media X dan dirinya mengatakan bahwa aksi ini sangat di luar nalar. Di dalam tuntutan hukumnya dituliskan risiko bahwa Elon Musk dan tim Dodge-nya berpotensi merusak pendanaan negara untuk kesehatan, pendidikan dasar, pencegahan perubahan iklim, dan juga program-program lainnya. Ada juga kekhawatiran data tersebut bisa disalahgunakan Trump untuk kepentingan politiknya. Jaksa Agung yang mengajukan gugatan berasal dari kubu Partai Demokrat di Amerika Serikat. Jadi Bram, negara maju dengan sistem hukum yang kuat memungkinkan terjadinya hal ini ya Bram. Kebijakan presiden bisa saja ramai-ramai digugat oleh Jaksa Agung negara bagian. Dan potensi menangnya juga cukup besar. Ya, sepertinya kalimat Anaka agak sedikit sarkas begitu ya ke negara Konoha dalam hal ini. Karena memang kalau kita bicara demokrasi yang matang secara hukum Anaka bukan yang bisa dinego sana-sini. Dan rakyatnya juga oke-oke saja. Buktinya di sana protes bukan hanya dari Jaksa Agung negara bagian, tapi juga rakyatnya ini sudah berunjuk rasa di berbagai kota untuk kebijakan Trump. Di sini juga sering Bram sebenarnya unjuk rasa, meskipun kadang ya mungkin banyak yang menunggangi ya. Karena demonstrannya kalau ditanya setelah joget-joget, wah nggak ngerti protesnya soal apa, yang penting dapat makan siang. Waduh, ini mencerminkan ini sebenarnya demokrasi atau apa nih? Ya, izinkan saya ketawa dulu ya. Dan memang Anaka, tapi memang kebijakan Donald Trump ini kontroversial begitu ya, dan menyulut aksi protes untuk isu-isu yang selama ini memang cukup sensitif di masyarakat Amerika Serikat. Karena memang contohnya soal imigran, pencabutan hak transgender hingga pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, ini juga cukup menyita perhatian baik warga Amerika Serikat dan juga dalam naungan skup yang lebih besar yaitu global. Iya Bram, tidak hanya isu-isu yang sensitif seperti itu ya, memang Departemen Dodge-nya sendiri ini yang juga dipimpin oleh Elon Musk ini juga jadi sasaran demo Bram. Musk dinilai bisa mengendalikan Trump dengan data-data yang bisa diaksesnya lewat Dodge. 50 negara bagian disebut protes dalam sehari dan akses yang diberikan ke Musk ini dinilai akan menggeser nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat dengan nilai fasisme. Ya, pertanyaannya adalah kalau demokrasi di sini gimana sih menurut Anaka? Wah Bram, kalau ini mungkin tidak cukup ya kita bahas di segmen ekonomentari ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan ahlinya, akan kita undang untuk dibahas mungkin secara terbuka. Sebenarnya masih ada tidak nih demokrasi di Indonesia dan demokrasi seperti apa yang kita butuhkan begitu ya?